Kita lagi di Five Element Retreats di Ubud, Bali. Ini lagi mau ikutin kelasnya Gopin sih, yang TRI ya. Kita masih too early, jadi ini jalan-jalan dulu. So, acara baru selesai dan ini lagi diajak makan malam sama Gopin di Moksa. It's quite interesting, guys. Wih, ini cakep nih. Yeah. Kemudian satu lagi filet mignon. Oh, ini mantap ini filet mignon, tapi stick palsu nih, vegan semua. Oke, so saya barusan aja balik ya dari Bali. Jadi kemarin tuh healing gitu ya, di Bali ya. Kemarin saya sempat posting di Instagram saya bahwa belakangan ini yang namanya mental healing tuh terlalu di-abuse oleh banyak orang di sosial media milenial, yang dikit-dikit bilang toxic, dikit-dikit bilang butuh mental healing dan sebagainya. Well, latar belakangnya adalah saya udah pernah ngalamin namanya panic attack. Ya, jadi kadang-kadang sebel juga mendengar orang dengan mudahnya dimarahin bos. Dia salah, dimarahin bos dan dia bilang, gue butuh mental healing, bos gue toxic dan sebagainya. Buat saya orang-orang kayak gitu, lu lembek banget, man. Lu kayak alay banget. Nih. Mau tukeran gak sama posisi yang orang yang pernah panic attack? Rasanya tuh gila banget. Meledak, deg-degan dan sebagainya. Kemudian mau keluar rumah jadi takut. Jadi muncul yang namanya agorafobia dan sebagainya. Itu terjadi 2008. And saya muter-muter tuh orang dengan kondisi panic attack kemudian psikosomatis kayak ke saya kemarin itu waktu itu di 2008 nggak ada YouTube, nggak ada nyari bahkan kata-kata panic attack aja nggak paham gitu. Jadi ya ke orang katanya lu mental issue gitu kan, ke psikiater kayaknya zaman dulu kayak lu orang gila ya gitu ya, kayak gitu ya, stigma negatif orang. Ada yang bilang lu kurang doa ya, jadi mesti sembahyang lebih banyak, lebih ke gereja lebih sering dan sebagainya. Nggak ngerti semuanya. So saya udah muter kemana-mana, meditasi dan semuanya saya jalanin semuanya karena pengen sembuh kan. Itu aja saya berhasil sembuh 9 bulan. Meditasi sangat membantu sih, yang panic attack-nya kayak begini lebih smooth. Tapi akhirnya saya berhasil clean itu dengan NLP 9 bulan. Tapi efek dari psikosomatis itu masih kadang-kadang muncul. Kena stres, muncul gitu ya. Jadi macam-macam, bisa ke kaki, bisa ke tangan, bisa ke perut gitu ya, macam-macam. Bahkan to the extreme, saya bisa nge-gym. Saya ada tempat fitness di rumah saya. Kemudian bisnis saya suplemen. Saya bilang ke diri saya nih, dan lu punya tempat fitness, udah sekeren ini. Kemudian nge-gym bebas. Suplemen tinggal ambil di gudang. Makan tinggal diaturin, ya kan? Ada asisten rumah tangga, bisa masak dan sebagainya kan, harusnya six pack ya. Yuk, harus six pack yuk gitu. Tahu apa yang terjadi? Badan saya nggak bisa diharusin ternyata. Saya ajak nge-gym, baru 10 menit, belum ngapa-ngapain, baru 10 menit ngangkat sebentar begitu, gula darah saya itu ngedrop di level 69. Lu bayangin ya? 69. Lagi keringet dingin, shaking semua, matanya ngeblur, udah kayak mau pingsan begitu. Setiap hari. Muter lagi ke Sinsela, ke dokter spesialis diabetes. Papa saya diabetes soalnya. Dokter bilang, lu mesti minum gula sebelum latihan. Kesin saya, nggak boleh, gula itu jahat. Macam-macam ya. Akhirnya saya berhenti nge-gym. Setelah 2-3 bulan ditanya orang, Den kok nggak nge-gym lagi? Jawaban saya adalah, nanti takut kalau gula darahnya ngedrop lagi. Gitu. Nah ketika itu saya jadi nyadar, ini ada something, ada program di kepala nih. Bener aja, ternyata programnya adalah saya nggak bisa diharusin. So, besoknya saya bilang, lu nggak harus six pack kok. It's okay. Olahraga aja. Keringetan aja. Yang penting itu kok. Nggak perlu six pack gitu. Langsung sembuh, teman-teman. Kan gila banget ya. Tetapi, ada analogi yang cukup menarik kemarin ya. Saya nggak punya ini ya. Jadi bayangin kayak gelas gitu ya. Gelas itu gelas itu adalah diri Anda. Anda isi dengan kopi gitu ya. Bayangkan kopi itu adalah sesuatu yang pekat, hitam, stres gitu. Nah, diisi is okay. Tapi seiring dengan waktu, gelas itu akan penuh dan akhirnya tumpah. Nah, kalau tumpah apa yang terjadi? Kita jadi psikosomatis. Nah, badan kita sudah nggak bisa nerima stres lagi. Kita bilang kayak dulu bisa kok. Iya, dulu belum penuh. Hari ini gelasnya udah penuh.
Problemnya adalah gini, problemnya adalah hidup kita nggak mungkin nggak ada stres, nggak mungkin nggak ada problem. Ya, cuman yang mati nggak ada problem, selesai gitu ya. Tapi basically hidup kita selalu ada aja problem, trauma, stres dan sebagainya. Bahkan yang kita pikir itu bukan stres, ternyata badan kita terimanya stres. Nah, ketika badan kita masih kosong, kena stres terus kayak begitu ya diterima-terima aja. Tetapi begitu sudah penuh, maka ini tumpah. Nah, tumpah itu psikosomatis. Problemnya adalah kita, yang tadi saya bilang, stresnya datang terus, kita nggak pernah tahu cara mengosongkan ini. Kita bilang kita jalan-jalan, kita healing, kita traveling begitu. Iya, mungkin sedikit doang gitu. Tapi kita tidak benar-benar mengosongkan lagi. Nah, kemarin itu, saya udah berada di peak banget nih. Makanya kemarin saya sempat bilang kan, saya sempat kena stres, and then jadi hipertensi dan sebagainya. Which is hari ini udah oke lagi gitu. Udah berhasil manage stresnya. Jadi saya sampai bikin video YouTube tentang hipertensi bisa dibisniskan. Kalau Anda ingat video saya sebelumnya, saya jadi beli macam-macam tuh. Saya beli alat ukur alat ukur tensi lah, ada suplemennya, ada macam-macam. Mana lagi kemarin itu? Nah, saya beli untuk heart rate monitornya juga nih, oximeter ya. Oximeter juga, jadi macam-macam. So, saya sampai doa saya adalah temukan saya dengan orang yang bisa ngebantuin saya, tensi saya balik ke level normal. Karena I believe tensi saya adalah karena stres, bukan karena turunan. Iya, turunan ada sih. Makanya ketika ke dokter, nyebelin juga. Dokternya bilang, Den, genetics orang tua udah masuk ya, udah jalan ya. Sebel banget ya. Tapi intinya adalah kayak begitu. So, akhirnya saya ketemu dengan Pak Gobin. Pak Gobin bisa muncul datang di kelas saya, ikutan kelas saya di LBM, List Building Mastery di Surabaya. So, saya belajar banyak dari beliau dan akhirnya memutuskan kemarin ini, weekend kemarin ini, saya ke Bali untuk mengikuti sesi dia ada dua sesi. Sesi pertama tentang nafas, tentang emotional release, tetapi yang hari kedua ini yang menarik nih. Hari kedua TRE. So TRE is a trauma and tension releasing exercise. So goal-nya adalah gini, badan kita itu ternyata cukup pintar untuk bisa releasing stress. Sayangnya adalah kita tidak mengizinkan badan kita untuk melakukan itu. Contohnya adalah ketika Anda kedinginan, badan Anda bisa shaking, bisa gemetar gitu. Nah, ketika gemetar itu sebenarnya badan kita berusaha meningkatkan suhunya supaya hangat. Kalau sekarang Anda lagi kepanasan deh misalnya, atau biasa lah, kondisi biasa gitu. Anda diminta untuk shaking kayak ketika kedinginan, rada susah. Karena getarnya tuh beda. Anda getarin sama beneran getar dari dalam, itu beda. Atau kalau Anda stres senewan gitu ya, kaki Anda goyang, terus kaki Anda gitu. Nah, itu kan sebenarnya badan kita berusaha merilis stres. Jadi badan memiliki mekanisme untuk merilis stres. Anak ketakutan, ya kita ketakutan pun juga gemetar gitu ya. Getarannya beda dengan getaran ketika kedinginan. Tetapi intinya adalah badan kita selalu punya cara untuk itu. Problemnya adalah kita selalu menghentikan itu. Udah jangan gitu aja takut ya, anak kecil ya pertama kali gemetar gitu. Udah gitu aja takut tuh. Gak usah kayak gitulah, lebay banget lah gitu-gitu kan. Kitanya nggak takut, anak kecilnya takut. So, badan kita punya mekanisme untuk menggetarkan atau bergerak lah, shaking atau bergerak, apapun bentuknya, atau stretching atau apapun itu, untuk merilis trauma. Nah, kita selalu berpikir bahwa trauma yang disimpannya di pikiran. Ternyata setelah belajar kemarin, trauma itu disimpannya di badan. Jadi tension dan trauma itu disimpannya di badan. Menarik sekali sih, karena saya kemarin gerakan saya pun bisa merelaksasi tangan saya kayak begini gitu. Which is saya 30 tahun pegang komputer, teman-teman. Maybe ada tension di sini, sehingga tangan saya kemarin tuh bisa begini terus gitu. 30 tahun loh. Ya, jadi saya mulai punya komputer tuh di tahun 92, 93. So, 31 tahunan kalau sekarang 2023 ya. Video ini dibuat 2023. Bisa gitu kan. Nah, macam-macam, gerakannya macam-macam. Tapi intinya adalah saya jadi kayak satu hari sebelumnya, ketika belajar tentang emotional release, nafas, dan sebagainya, punggung saya itu selalu minta kursi kayak begini, rada manja sih ya. Minta kursi yang ergonomik begini. Kalau nggak dikasih ergonomik begini, punggung saya itu sakit. Jadi kanan saya itu lebih kaku daripada kirinya, di belakang begitu kan. Nah, di hari pertama itu benar-benar kayak duduk bersila itu sakit di sini. Gitu. Nah, setelah proses gerak begitu, justru ini sembuh duluan gitu. Kayak sakitnya menghilang. Bukan menghilang 100% sih. Kayak kalau kemarin tuh bener-bener sakit banget, duduk aja harus begini. Besoknya udah nggak ada rasa kayak begitu. Duduk biasa aja gitu. Jadi interestingly enough, tubuh bisa melakukan hal seperti itu. So, ya itulah. Jadi intinya adalah kalau memang Anda, buat saya sih ya, kayak beginian. Harusnya memang
memang semua orang belajar sih, harusnya. Bahkan anak saya aja, saya baru nyadar sekarang kenapa tubuhnya kadang-kadang bisa bergerak begitu, sementara kita melarang, kok gerakan aneh begitu sih, lu sakit saraf ya, selalu kayak begitu ya. Buat yang nggak ngerti, buat yang nggak ngerti. Tetapi intinya adalah ternyata ini semua adalah proses natural badan kita untuk adjusting lagi. Ya, akan banyak sih cerita-cerita seputar itu, tapi saya nggak ceritain di video ini. Saya cuma ceritain bahwa kemarin saya barusan balik dari Bali karena lagi belajar itu. Karena iya, kita punya badan, tapi kita neglect. Kita selalu mengignore. Dia punya gerakan khusus, dia punya lagi memanggil kita untuk apa ya, cari perhatian, untuk diurusin lagi. Tapi kita biasanya selalu neglect, kayak ya udahlah, diamlah, cuekin lah, kayak begini aja, kita obatin, malah kita obatin. So, kayak gini harusnya dipelajarin oleh semua orang. So for me personally ya, I think kita selalu hidup pengen maju, kita lupa untuk rilis stress dan tension dan sebagainya kayak begitu. Jadi buat saya sih pengalaman kemarin itu jadi menyenangkan ya. Jadi bisa merilis, dan ketika saya pulang kemarin, pulang dari acara, maksudnya dari latihan gitu, gila banget sih, tensi saya itu bisa turun terendah yang saya pernah tahu gitu, kayak 112, bawahnya cuma 69. Can you imagine? Padahal saya kemarin tuh selalu di 120, 130, bahkan bisa 100, 150 ketika kayak stres banget tuh 100. Pernah di 150, gila banget. Ngeri banget gitu kan. Karena itu udah urusannya, nanti stroke, nanti jantung dan sebagainya. Tapi ketika selesai itu, tekanan saya bisa 112, kayak nggak minum obat, by the way. Tidak ada obat sama sekali. Ya, jadi saya nggak pakai obat udah cukup lama, beberapa minggu gitu ya. Jadi ini quite interesting sih sebenarnya. So I think itu aja sharing saya. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.